Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qantum taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. والمؤمنات والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا
حجد الدين بنت هجر الخير وأرض شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاد وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaannya surah Yusuf halaman yang sama, halaman 217. Surah Yusuf halaman 217 ayat yang ke-43. Bacaannya waqalal maliku inni ara. Sudah ketemu semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalal maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'budun. Qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma
تبصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 57 Surah Ali Imran, masih ayat yang ke-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Itu semuanya halaman 57 Surah Ali Imran ayat yang ke-96. Bacaannya inna awwala baitin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Masih bicarakan tentang Ka'bah Baitullah Mekah yang merupakan tempat yang mustajab. Ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Nah, ini di antara tempat yang mustajab adalah di Mekah, Ka'bah Baitullah. Kenapa demikian? Nah, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu pun disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, subhanallah, ini sampai-sampai Mekah itu adalah kota yang memang mustajab. Kenapa demikian? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in. Ini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in, yang beliau bertemu dengan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada urutannya, dari Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in, kemudian tabi'i tabi'i tabi'in, terus sampai kita ini bersambung. Keilmuan dalam agama itu bersambung sanadnya, mata rantainya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam, muslimin sedunia itu mereka semua belajarnya pasti sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam, muslimin muslimat yang terbanyak di dunia, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah mengikuti sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama zaman tabi'in, yang beliau banyak bertemu dengan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai demikian kota Mekah Al-Mukarramah
adalah sebuah tempat yang sangat diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang kalau ada hajat pasti umroh. Demikian. Ada hajat ini mendesak pasti umroh. Kenapa demikian? Karena mereka yakin di sana tempat yang sangat cepat diijabah setiap doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya di Indonesia tidak, sama. Cuma beda. Ada jaminan tempat, ada jaminan waktu. Kalau tempat ini sudah mutlak di Mekah, Ka'bah, Baitullah, apalagi tempat yang sangat diijabah doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Wa ma a'lamu baldatan ala wajhil ardi idza da'a fiha ahadun taqulul malaikatu amin amin." Tidaklah aku ketahui sebuah negeri di atas permukaan dunia apabila seorang hamba muslimin muslimat memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti langsung malaikat bilang amin. Ya Allah, setiap permintaan seorang muslim, seorang muslimah di kota Mekkah Al-Mukarramah, pasti malaikat langsung apa? Langsung amin. Makanya antum doa di sana, setiap antum doa semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma enggak langsung pas pulang langsung, enggak, bertahap. Kalau begitu simsalabim dong. Ada prosesnya gitu tuh. Jadi nggak langsung pas pulang kabul semua, enggak, bertahap, berproses. Allah uji dulu, Allah uji lagi, Allah uji lagi. Nanti Allah kabulkan semua yang kita minta di sana. Ini merupakan jaminan dari salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Wa ma a'lamu badatan ala wajhil ardi idza da'a fiha ahadun taqulul malaikatu amin amin illa Makkah." Hanya kota Makkah, kata beliau, yang saya ketahui apabila seorang muslim, seorang muslimah memohon berdoa kepada Allah, langsung malaikat bilang kalimat apa tadi? Amin. Amin. Jadi antum bilang Rabbana atina, udah amin. Itu yang aminnya malaikat. Subhanallah. Makanya setiap doa kita di sana pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak harus sembarangan di sana. Di samping kemarin keterangannya, setiap kebaikan-kebaikan dari hamba Allah di sana Allah lipatkan menjadi 100.000 kebaikan. Apapun yang kita kerjakan, sekali tasbih yang kita kerjakan, Allah lipatkan menjadi 100.000 kali. Pokoknya setiap kerjaan-kerjaan kita, satu kali bacaan Quran, satu hurufnya itu Allah lipatkan di kota Mekkah Al-Mukarramah menjadi 100.000 kali. Satu salatnya saja Allah lipatkan menjadi 100.000 kali. Makanya saya punya guru, masyayikhina, guru-guru kami itu kalau mereka pergi ziarah, mereka pergi Ka'bah Baitullah ke Mekkah Al-Mukarramah, itu duitnya udah disiapin dari tanah air Indonesia. Disiapin buat apa? Buat sailin, buat pengemis minta-minta di sana. Udah disiapin tuh, subhanallah. Ada yang ngasihnya nggak pakai hitungan. Kalau kita ngitung kan, kurang ntar nih beli sorban. Kalau saya punya guru enggak, subhanallah, itu ngasihnya udah nggak pakai ngeliat lagi. Kenapa demikian? Setiap 1 real, 1 rupiah, 1 dolar Allah lipatkan berapa tadi? 100.000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, makanya orang di sana berebut dengan kebaikan-kebaikan. Tapi jangan lupa, ini satu peringatan dari pengarang rahimahullah, salah seorang ulama yang bernama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari Asy-Syafi'i, salah seorang murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Dia mengatakan, wa'lam anna sayyiati tudha'afu fi Makkah kama tudha'aful hasanatu fiha. Keburukan-keburukan, setiap pelanggaran dosa, setiap perbuatan maksiat yang dikerjakan di kota Al-Mukarramah
itu sama dilipatkan 100.000 kali. Makanya antum misalnya jangan gibah, udah diem aja udah. Kan orang kadang-kadang suka nggak tahan nih mulut nih, iya kan? Kadang-kadang menunya sama kita nggak cocok, bukan nggak enak, nggak cocok kadang-kadang. Ntar menunya gituan lagi gitu begitu. Ngomong deh, udah jauh-jauh begini doang. Tuh nggak boleh tuh. Itu udah apa tuh? Udah menggibah tuh, menggunjing. Satu keburukan yang kita kerjakan itu Allah lipatkan tadi berapa? 100.000 dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh sana niat baik aja udah. Baca Quran, baca tasbih, baca selawat, udah niat baik-baik aja udah. Kerjakan yang baik-baik saja. Jauhkan setiap dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Al-Imam Muhammad bin Abdullah radhiyallahu taala anhu itu beliau mengatakan maktubun fit Taurah innallaha ta'ala yab'athu ilal Ka'bah. Tertulis dalam kitab Taurat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Ka'bah Baitullah. Nanti di hari kiamat Ka'bah Baitullah bisa ngomong, bisa bicara, dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan innal Ka'bah tasta'dinu rabbaha fi ziyarati qabril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ka'bah Baitullah minta izin kepada Allah nanti pada hari kiamat untuk berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau ziarah ke sana ucapkan kalimat assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Jangan lupa itu ziarah ke makam Rasulullah, jangan lupa ucapkan kalimat assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Di sana juga ada dua sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma pun sama ucapkan salam kepada keduanya, assalatu wassalamu alayka ya sahiba Rasulillah, assalatu wassalamu alayka ya sahiba Rasulillah. Demikian sebagaimana ulama kita telah menuntut kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ka'bah Baitullah, pengarang rahimahullah beliau menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah Baitullah minta izin kepada Allah untuk berziarah makam siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya'danu laha, Allah kasih izin untuk mengunjungi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih mik letot ya. Susah ini. Pas sampai Ka'bah di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ka'bah mengatakan, "Ya Nabi Allah, la tahtamma li thalathatin fa inni ashfa'u lahu." Kata Ka'bah Baitullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jangan engkau sedih terhadap 3 golongan umat engkau." Kata Ka'bah Baitullah, janganlah engkau sedih terhadap 3 golongan daripada umat engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ashfa'u lahu. Sesungguhnya kata Ka'bah Baitullah, saya akan berikan syafaat pada mereka semua. Siapa yang pertama? Man tafa bi wa man kharaja wa lam yablughni. Orang yang sudah keluar rumah, udah niat berangkat haji, tapi ajal sampai, dia sakit, ajal sampai. Udah niat umrah, tapi ajal sampai, meninggal dunia, ini akan diberikan syafaat oleh Ka'bah Baitullah nanti pada hari kiamat. Makanya kita niatin di hati kita, niat pengen berangkat ke Ka'bah Baitullah, pengen pergi haji, niat pengen umroh, niat. Dan sekarang ya Allah, saya niat ya Allah ingin melaksanakan ibadah haji. Karena banyak orang yang haji modalnya 5.000 dirham, pas foto doang, kan demikian. Hajinya orang ongkosin, kan demikian. Ini keberkahan dari apa? Ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama diperbanyak kalimat shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi,
Orang yang keluar dari rumahnya tapi nggak sampai, udah berangkat umroh, udah berangkat haji, sakit, meninggal dunia. Orang ini akan mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Yang kedua, yang ketiga, wa man ishtahal wusulah. Tadi yang pertama, orang yang tawaf kepada aku, dapat tuh, udah sampai berangkat, udah sampai ke Ka'bah Baitullah, udah tawaf, baik haji ataupun umrah. Ini yang nanti Ka'bah akan berikan syafaat kepadanya. Yang kedua, orang yang berangkat dari rumahnya tapi nggak sampai ke Ka'bah Baitullah. Ini pun sama, Ka'bah Baitullah nanti yang berikan syafaat kepada orang tersebut. Yang ketiga, wa man ishtahal wusula ilayya falam yajid sabila. Orang yang udah niat untuk sampai kepada aku tapi dia nggak punya duit, nggak punya ongkos sampai meninggal dunia, orang ini nanti pun sama akan mendapatkan dari syafaat dari Ka'bah Baitullah. Makanya kita jangan kecil haji, udah niatin, ya Allah saya niat ya Allah pengen berangkat haji, udah nanti Allah yang ngatur semua. Tapi ingat tuh, ibadah maksimalin, terutama kita perbanyak membaca apa? Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada haji yang mabrur, ada haji yang apa? Yang mabrur, bukan haji yang kabur, bukan. Haji yang apa? Haji yang mabrur, yang kabur lain tuh. Ini haji mabrur, haji yang Allah terima, yang Nabi jamin, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya hanya apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan surga itu bidadari, kata Rasulullah SAW. Air liurnya bidadari kalau setetes saja jatuh ke permukaan dunia, maka dunia beserta isinya akan sangat lebih wangi daripada minyak kasturi. Air apanya tuh? Liur. Kira-kira ada nggak perempuan paling cakep di dunia yang air liurnya nggak bau? Nggak ada. Biar cakep di mana perempuan air liurnya bau, tapi tidak ada bidadari itu. Bidadari tidak demikian. Bidadari kata Rasulullah SAW, kalau setetes saja air liur bidadari, makanya antum ya Allah, udah mendingan pilih nikmat di mana? Nanti di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun wa abqa. Dunia sebentar semua. Antum lihat perempuan cakep sebentar doang udah. Nanti besok dia bisa jelek, nanti bisa tua, kan demikian. Kita gagas sekarang dan kita seger, besok bisa nggak sakit? Bisa sakit. Kita tua, meninggal, habis. Dunia sebentar. Kata ulama, ayyam qalai, dunia sebentar. Yang hidupnya ratusan tahun sebentar. Tapi yang beruntung bagi hamba Allah, kata para ulama, adalah orang yang memang setiap hari dipergunakan tubuhnya, jasadnya, zahir batinnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini ada orang yang tanda hajinya haji yang mabrur. Bagaimana tandanya? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, dia mengatakan, min alamatil qabul an yarji'a khairan mimma kana wa la yu'awidal ma'asiyah. Orang yang hajinya mabrur, dia kembali ke tanah air lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Baca Qur'annya makin maksimal, jangan tinggal baca Qur'an. Apalagi sekarang zaman pandemi ini, masa pandemi, jangan tinggal baca Quran. Nabi yang kasih jaminan, bukan orang-orang biasa. Nabi yang kasih jaminan, yang beliau berucap bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, khairud dawa Al-Quran. Obat yang paling terbaik apa? Al-Quran. Kita muslimin udah dikasih resepnya oleh Rasulullah SAW, jangan tinggal baca Quran. Sehingga para ulama, para jamaah sekalian, memberikan keterangan bahwasanya
Bukan hanya penyakit lahir saja, bahkan penyakit batin dapat diobati dengan Al-Quran. Subhanallah, penyakit batin bisa diobati oleh apa? Oleh Al-Quran. Jadi antum jangan tinggal baca Quran udah setiap hari, luangkan waktu kita. Ketimbang kita main handphone dari pagi sampai malam, handphone lagi, yang dilihat status WA, yang dilihat apa, yang dilihat segala macam yang enggak ada manfaat lagi di akhirat, macam-macam. Quran baca, Quran lihat, Quran baca. Khairud dawa Al-Quran. Jangan tinggal baca Ratibul Attas, jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Dua ratib jangan ditinggal ini, dua ratib jangan ditinggal. Ratibul Attas dengan Ratibul Haddad. Kapan waktunya? Yang paling akmal, yang paling sempurna ba'da subuh dan ba'da isya. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, alaik bidzikrillah, istiqamahkanlah oleh kalian, lazimilah untuk zikrullah. Kan di ratib bacanya apa? Zikir semua. Ada istighfarnya, ada tasbihnya, ada selawatnya, ada Qur'annya, semua zikir semua. Sayyidina Umar Ibn Khattab beliau mengatakan, alaik bidzikrillah, lazimilah engkau, istiqamahkanlah oleh engkau untuk zikrullah. Kenapa demikian? Fa inna fihi syifa. Pada zikrullah ada syifa. Ada apa? Penawar, ada obat. Jadi kita penawarnya banyak. Pertama, baca Quran. Yang kedua, baca Ratibul Attas dengan Ratibul Haddad. Yang ketiga, jangan tinggal bangun malam, jangan kencing doang. Bangun malam kencing doang. Ambil wudu, qiyamul lail, biar 2 rakaat kerjain. Kenapa demikian? Yang bilang Nabi, yang jamin Nabi, orang yang bangun malam qiyamul lail sekalipun 2 rakaat, maka imunnya akan naik. Yang bilang siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Kita muslimin udah banyak dapat resep dari siapa? Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu khawatir kita. Masa pandemi tidak pandemi, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di masa apa? Pandemi. Baca Quran, jangan tinggal. Yang kedua tadi baca Ratibul Attas dengan Ratibul Haddad. Yang ketiga jangan tinggal qiyamul lail. Yang keempat, ini resepnya semua resep dari Rasulullah SAW. Jadi pertama tadi baca apa? Quran. Yang kedua baca Ratibul Attas dengan Ratibul Haddad. Yang ketiga qiyamul lail. Yang keempat, jangan lepas wudu. Jangan lepas apa? Wudu. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Jangan lepas wudu 24 jam. Pokoknya kita batal, ambil wudu lagi. Batal, ambil wudu lagi. Ini semua adalah kiat resep dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa tuh? Yang kelima, ulama udah tulis kalau terjadi wabah dimanapun terjadi, kiat yang kelima adalah iktharus shalah wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal. Allah minimal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 5 resep dari Nabi. Pertama tadi apa? Baca Quran. Yang kedua, Ratibul Attas dengan Ratibul Haddad. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, wudu, perbanyak wudu, batal wudu lagi. Yang kelima, perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi orang yang haji mabrur pulang ke tanah air makin baik ibadahnya, makin bagus ibadahnya, wala yu'awidul ma'asiyah, dan gak mau lagi mengulang perbuatan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu